ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan Islam, menetapkan iman di dalam hati kita, mengokohkan langkah kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah. Hadirin, kita duduk di majelis ilmu untuk membina hati kita sehingga kita bisa terbimbing dengan wahyu. Karena yang dibutuhkan oleh jiwa kita adalah wahyu untuk membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mengikuti kebenaran, mengikuti wahyu. Allah berfirman, "Ittabi' ma yuha ilaika wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamuun." Ikutlah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dan jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak tahu. Ini menandakan pentingnya kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Dan itulah ilmu. Karena ilmu akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Hadirin, tidaklah disebut ilmu kecuali dua perkara. Tidaklah disebut ilmu kecuali dua perkara. Yang pertama, qala Allah, yang kedua qala Rasul. Inilah ilmu. Makanya ketika ada orang yang berkata atau berbicara tetapi tidak ada perkataannya bisa diambil dari Al-Quran atau diambil dari hadis Nabi SAW, kemudian ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salaf, pemahaman sahabat Nabi, pemahaman tabi'in, maka itu bukan ilmu. Walaupun yang keluar dari lisannya kata-kata hikmah, dan itu bukan ilmu. Karena ilmu itu tidaklah disebut ilmu kecuali apa tadi Pak? Dua. Yang pertama qala Allah, yang kedua qala Rasul. Itulah ilmu. Perkataan Allah, sabda Rasulullah SAW, itulah ilmu. Makanya Nabi SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu ilmu. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah memuji Rasulullah SAW dengan petunjuk yang diberikan Nabi kepada umatnya. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan engkau Muhammad sungguh menunjuki ke jalan yang lurus dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka tidak disebut ilmu kecuali dari Al-Quran, dari Sunnah. Seseorang berbicara dan dia tidak mengutip dari Al-Quran dan dia tidak mengutip dari Sunnah, maka dia tidak disebut orang berilmu. Walaupun dia berbicara sangat fasih, walaupun dia berbicara dengan bahasa Arab sekalipun sangat fasih bahasa Arabnya, tapi tidak diambil dari Al-Quran, tidak diambil dari Sunnah sumbernya, dan itu tidak disebut ilmu. Lihatlah Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada
qul ulaika kana anhum mas'ula. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mengambil sikap wala taqfu. Ulama tafsir menafsirkan taqfu di sini banyak sekali penafsirannya, wala tattabi' wala tatakallam wala taqul. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentangnya, kebenarannya, dan kamu ikuti. Manusia sekarang mudah sekali mengikuti apapun, padahal dia tidak tahu benar atau tidak, pokoknya ikut saja. Yang akhirnya apa? Dia terjerumus kepada lembah dosa, dia terjerumus kepada kebinasaan. Karena apa? Karena dia mengikuti dengan mudah. Pokoknya dia nampak, oh ikut. Wala tatakallam, jangan kamu berbicara sembarangan tanpa kamu tahu kebenarannya, atau tidak yang kau bicarakan. Ya, hadirin, ini menandakan pentingnya ilmu. Jangan kamu berbicara, jangan kamu mengikuti, jangan kamu bersikap kata Allah, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang tidak ada ilmunya tentang itu pada dirimu. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Allah sendiri menjelaskan tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan, bersikap, berbicara, mengikuti tanpa ilmu. Ma laisa laka bihi ilm, tanpa ilmu. Tidak usah ikut-ikutan. Kalau kamu tidak ada ilmu tentang ilmu, tidak usah ikut. Kalau kamu tidak ada ilmu tentang itu, tidak usah bicara. Ya, tidak usah bersikap kalau memang ada. Makanya ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza ja'akum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastafidunahu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada mereka amrun, urusan-urusan yang berkenaan dengan keamanan rasa takut, ya, keamanan rasa takut, ada umbi, mereka segera menyebarkannya. Ini sifat manusia. Mereka segera menyebarkannya, padahal belum tahu ini benar atau tidak, belum tahu perkara, belum tahu perkaranya bagaimana maksudnya. Maka Allah sebutkan di ujung ayat, walau tuhu ila rasul wa ila ulil. Seandainya mereka menyerahkan urusan ini kepada Rasul, kepada Nabi, dan kepada ulil amri, yang di ulil amri di sini ulil amri fil ilmi, kepada ahli ilmu, ya, maka mereka akan mendapatkan suatu keputusan hukum yang tepat. Ini menandakan bahwa ilmu sangat penting menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu, sehingga kita bisa mengikuti, bisa kita berbicara, bisa kita melakukan sikap. Ini penting. Mengapa orang-orang dahulu disebut jahiliyah? Padahal kalau kita lihat mereka pintar-pintar, orang jahiliyah itu pintar-pintar. Bahkan di antara mereka punya ya orang-orang yang pintar. Orang Abu Jahal itu orang pintar, Abu Lahab itu orang pintar semua. Ya. Sehingga mereka bisa berbicara, mempengaruhi manusia untuk tidak mengikuti agama Rasulullah SAW. Mereka orang pintar, tapi kenapa disebut orang jahiliyah? Kenapa disebut masa mereka adalah masa jahiliyah? Karena tidak diterangi dengan ilmu, tidak dicahayai dengan sunnah. Ya. Makanya disebut masa jahiliyah. Maka tidak disebut seseorang berilmu kecuali dia berilmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak bisa disebut seseorang itu berilmu kecuali dia berilmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu itu hanya dua, qala Allah, qala Rasul. Selain itu tidak. Dan karena dia berbicara di hadapan ini, ya, siapapun dia yang berbicara, hatta tidak pun bagus S2 S3, tapi dia hanya berbicara dengan perkataannya sendiri, keluar dari hawa nafsunya, tidak ada qala Allah, tidak ada qala Rasul, tidak mengungkap Al-Quran, tidak mengungkap Sunnah, maka ini disebut tidaklah orang yang berilmu. Karena ilmu tidak bisa lepas dari dua perkara, qala Allah, qala Rasul. Bagaimana mungkin kita menerbitkan suatu ilmu dan ilmu yang dimaksudkan itu bukan dari Allah dan Rasul? Karena yang mengetahui perkara agama kita ini adalah Allah dan Rasul. Bagaimana mungkin kita sebut itu ilmu? Tidak bisa.
Ya, sesuatu tidak bisa disebut ilmu kalau dia bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah. Tidak bisa. Karena perkara ini, perkara agama adalah perkara yang harus betul-betul berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT sudah banyak menyebutkan Al-Quran. Ittabi' ma yuha ilaik. Ikutlah apa yang diwahyukan kepada Allah. Allah perintahkan kita mengikut wahyu. Mengikut wahyu itulah dia Al-Quran dan Sunnah. Bukan mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah. Makanya Allah membedakan. Banyak Allah SWT membedakan tentang ilmu dan tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul la yastawi al-a'ma wal basir, afala tatafakkarun." Katakan Muhammad, tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Apakah kamu tidak berpikir? Lihat, Allah menyebutkan orang yang berilmu itu orang yang melihat, orang yang tidak berilmu orang buta. Allah bedakan. Qul la yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu orang yang tidak berilmu? Orang berilmu dia melakukan suatu sikap, dia memakai ilmunya, ditimbang dengan ilmunya, tidak asal melakukan. Ya. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, "Walau syaa lahadakum, ya, walau syaa Allah lajama'ahum 'alal huda, fala takunanna minal jahilin." Allah berfirman yang lain, kalau Allah kehendaki, sungguh Allah beri mereka semua hidayah. Fala takunanna minal jahilin, maka jangan kalian menjadi orang yang bodoh, orang yang jahil. Maknanya orang yang tidak berilmu, maka berilmu kata Allah menuntut ilmu. Allah Maha berkehendak. Kalau Allah mau, Allah beri hidayah kita semua bisa. Makanya di sinilah perlu ilmu. Kenapa Allah tidak beri hidayah semula? Mengapa Allah tidak memberi hidayah semula? Hikmah di belakangnya. Ya. Sehingga kita paham, oh beginilah hikmah Allah Ta'ala. Apakah Allah mampu memberi hidayah? Mampu. Seluruh alam ini Allah mampu memberi hidayah. Tapi kenapa ada orang kafir? Kenapa harus ada orang yang tidak mau sholat? Kenapa harus ada orang yang memberontak? Orang yang suka menyakiti, orang yang menzalimi. Kalau Allah mau, Allah jadikan semua manusia baik. La syaa Allah la hadakum ajma'in, kata Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah beri hidayah kalian semuanya tanpa terkecuali. Semua Allah beri hidayah. Bisakah Allah? Mampu, sangat mampu Allah. Maha kuasa Allah memberi hidayah. Semua bisa Allah beri hidayah manusia. Hatta orang yang tidak kenal sekalipun Islam, orang yang tidak pernah dapat dakwahan sekalipun Islam dan tidak pernah mengenal nama Islam, Allah mampu merubah hatinya menjadi mengenal Islam. Mampu. Namun Allah sebutkan, "Fala takunanna minal jahilin." Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, maknanya tidak berilmu, tidak tahu apa-apa tentang perkara ini. Maknanya kita harus menuntut ilmu agar paham apa maksudnya, kenapa Allah tidak beri hidayah semuanya manusia. Kan gitu. Ada hikmah di balik itu. Kalau Allah beri hidayah manusia semua, maka sudah selesailah urusan dunia ini. Ya. Sehingga di dalam hadis yang saya sebutkan, kalau kamu melakukan dosa, kata Nabi SAW, kalau kamu semua melakukan dosa, maka Allah akan datangkan umat yang tidak kalau kamu melakukan dosa, kemudian kamu bertaubat pada Allah, dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali semua orang lain, maka Allah akan ganti dengan umat yang berdosa. Lihat, bagaimana ini maksudnya? Ini tak perlu ilmu. Ya? Dunia ini kampung sandiwara. Kita sedang bermain-main sebenarnya. Ya? Dan kita mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan kepada kita peringatan bahwasanya kehidupan ini sementara dan permainan. Berhati-hatilah dalam bermain. Jangan sampai permainanmu permainan yang curang, yang tidak mengikuti aturan. Karena kau sedang menjalani permainan sekarang, dan janganlah membuat permainan-permainan olah-olahan sendiri. Karena kamu diatur oleh yang punya permainan. Itulah Allah Ta'ala. Kalau kita buat permainan sendiri, maka kita akan binasa. Jadi kita harus ikut aturan dalam permainan. Allah telah mengaturnya. Ya.
Wala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah kamu lalai dengan permainan itu, kata Allah. Jangan kamu lalai dengan dunia, karena dunia itu hanyalah permainan, dan sebentar lagi permainan usai dan selesai, dan kamu pun dimintai bertanggungjawab terhadap permainan yang kamu hidup. Apakah kamu bermain dengan baik, bermain dengan cantik, atau kamu bermain dengan curang? Maka kamu akan diadili. Maka bersiap-siaplah. Mari kita usahakan diri kita menuntut ilmu, bersungguh-sungguh bersama di dalamnya, agar kita mencintai akhirat, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, dan kita banyak mengumpulkan amal-amal saleh. Hadirin yang mulia, kita